Oke, selamat datang di channel saya, Reset DC atau Reset DC. Nah, di video kelima ini kita masih membahas terkait materi HTML, oke? Jadi, buat teman-teman yang belum nonton video pertama sampai keempat, teman-teman boleh tonton, linknya bakal saya share di bawah atau di kolom deskripsi ya. Nah, di video kelima ini, kita bakal membahas terkait materi hyperlink ya. Nah, biasanya di tiap video nih atau di tiap materi, saya bakal menyarankan teman-teman untuk membuat folder ya. Karena ini adalah video kelima, jadi kita bakal bikin folder belajar 5 gitu ya. Jadi saya bikin folder belajar HTML di data D, terus di dalam foldernya bakal ada urutan belajarnya. Belajar 1, belajar 2, belajar 3, dan belajar 4. Jadi teman-teman kalau lupa tuh bisa ingat-ingat lagi di sini nih. Oh iya, di belajar itu kita belajar ini, belajar 3 itu belajar ini, kayak gitu. Jadi lebih terstruktur lagi belajarnya ya. Oke, jadi kita bakal bikin folder dulu. Kita namain belajar 5. Kayak gitu. Nah, terus jangan lupa dibuka si ide atau text editornya. Nah, di sini saya pakainya Sublime. Tapi biasanya saya sendiri kalau kerja itu biasanya pakai VS Code. Nah, kenapa sekarang pakainya Sublime kalau saya pakai VS Code? Nah, teman-teman bisa nonton di video pertama ya. Jadi, singkatnya, Sublime ini memang disarankan untuk para pemula ya. Saya anggap yang belajar HTML ini masih pemula, jadi saya sarankan pakainya Sublime, biar lebih enak juga tampilannya. Teman-teman boleh dibuka text editornya masing-masing ya. Tapi sama aja kok, mau pakai Sublime, mau VS Code, yang penting adalah text editornya itu ya. Oke, nah sekarang kita open si foldernya ini. Ini bekas video sebelumnya ya, abaikan aja. Nah, gimana cara opennya? Teman-teman bisa klik file, open folder. Nah, teman-teman boleh cari folder teman-teman yang tadi teman-teman bikin, terus kita buka ya. Nah, seperti HTML ini. Jangan di enter atau diklik 2 kali, karena kalau kita enter itu bakal masuk ke dalam foldernya. Kalau kita klik 2 kali juga bakal masuk ke dalam foldernya. Jadi setelah teman-teman klik sekali, terus klik lagi select folder. Nah, biasanya kalau teman-teman pakai Sublime itu bakal kebuka Sublime baru. Kalau teman-teman pakai VS Code itu bakal tetap ya, bakal ngeganti. Gitu. Kalau ini bakal jadi 2. Nah, yang sebelumnya kita close aja ya. Oke, kita fokus ke sini aja, belajar 5. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, ini kan ada sidebar nih, ini disebutnya sidebar. Biasanya kumpulan folder dan file ada di sini. Untuk teman-teman yang pakai VS Code, teman-teman boleh bikin file baru dengan cara klik kanan di lahan kosong sidebarnya ya. Gitu. Nah, kalau teman-teman pakainya Sublime, teman-teman bisa klik kanan di foldernya. Ada new file. Oke. Nah, kalau udah bikin kayak gini, teman-teman bisa langsung save aja ya, biar nggak lupa nanti. Kita save. Nah, pastiin save-nya itu ada di dalam folder ini ya. Tapi biasanya secara default, kalau teman-teman bikin folder dulu, itu bakal ada di dalam foldernya sih. Kita namain belajar.html gitu. Kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, pastiin teman-teman memilih language di dalam text editor atau ide-nya teman-teman ini adalah HTML. Nah, teman-teman bisa lihat di pojok kanan bawah. Di sini. Ini mungkin nggak akan kelihatan ya, karena ketutupan sama video saya ini. Ini ya, pastiin adalah HTML. Baik di Sublime maupun VS Code. Langsung dipilih aja HTML ya. Nah, kalau udah terpastikan HTML, oh iya, jangan lupa ya pakai .html ya, biar kita tahu bahwa itu adalah dokumen HTML. Biar si sistem juga tahu bahwa itu adalah HTML. Nah, kalau udah ini HTML, language di dalam text editornya juga HTML, kita bakal bikin struktur dasarnya ya, secara otomatis. Kalau teman-teman pakainya Sublime, teman-teman bisa coba bikin dulu lebih kecil atau kayak gini nih, simbol ini, terus ketik H di enter. Itu bakal jadi struktur dasar ya. Atau kalau teman-teman pakainya Visual Studio Code, teman-teman bisa pakai tanda seru langsung di enter gitu ya. Nah, di sini kalau Sublime pakainya kayak gini ya. H enter. Ini bakal jadi struktur dasarnya. Oke. Nah, ini kita namain belajar. Nah, di video 5 ini kita bakal belajar yang namanya hyperlink ya, sesuai judul. Jadi hyperlink itu apa? Nah, nanti kita jelasin dulu. Kita kasih judul dulu aja ya. Hyperlink. Nah, kita buka juga ya filenya. Oke, nah di sini udah ada ya judulnya, hyperlink. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita udah belajar yang namanya paragraf, sama text formatting, juga heading ya. Nah, di sini kita bakal belajar hyperlink. Hyperlink itu apa? Hyperlink ini biasanya adalah teks yang bisa kita klik gitu. Misalnya mungkin teman-teman pernah lihat teks yang tulisannya tuh download gitu. Itu bakal dialahin ke halaman download. Nah, teks-teks yang bisa diklik itu disebutnya hyperlink. Nah, hyperlink ini memiliki tag tersendiri, sama kayak tag heading ya, memiliki tag H. Hyperlink ini punya tag yang disebut tag A.
kayak gini. Tag ini memiliki tutup, ada tutupnya. Nah, dan tag ini memiliki atribut, sama seperti di video keempat, terkait pembahasan paragraf, punya atribut align ya. Kalau di hyperlink ini punya atribut href. Ini atribut ya. Nah, jangan sampai lupa, ini adalah atribut, ini adalah tag pembuka, ini adalah tag penutup. Dan yang di tengah-tengahnya ini disebutnya konten ya. Jadi konten itu adalah isi dari tag tersebut gitu. Dihimpit oleh tag pembuka dan tag penutup ya. Cuman ada juga sih tag yang tidak memiliki tutup. Nanti bakal kita bahas juga ya. Kalau nggak salah udah pernah dibahas juga di video ketiga ya. Nah ini tuh tulisannya bakal clickable, bisa diklik gitu. Kalau udah kita save, pastiin itu udah di save ya. Jangan sampai enggak. Jadi kalau udah di save tuh biasanya di sininya nih itu bakal bukan bulat ya, bakal jadi X. Kalau udah di save tuh nah bakal kayak gitu. Kalau belum di save masih bulat. Jadi pastiin itunya buka bulat ya, di save. Ditekan Ctrl S aja ya, biasain. Nah, kalau udah bikin kayak gini, boleh di save dulu, terus kita refresh. Nah, dia bakal sedikit berbeda ya, dengan tulisan pada umumnya. Nih, misalnya kita bikinnya tulisan pada umumnya ini, tes gitu. Kayak gini. Beda kan? Dia warna biru, bisa diklik nih. Kursornya berubah kan? Ada garis bawahnya juga. Karena dia adalah clickable, dia adalah hyperlink. Cuman kalau kita klik, ini saya hapus yang tadi, itu nggak akan kemana-mana. Karena nggak ada tujuannya. Nah, tujuannya itu disimpannya di href. Tujuannya itu. Jadi href ini adalah tujuan dari mau kemana setelah kita klik gitu. Misalnya setelah kita klik, saya pingin ngebuka Instagram saya. Gitu. Nah, kita ketik nih alamat Instagramnya, https misalnya. Kayak gini, instagram.com / atau /residDC gitu. Kayak gini misalnya. Menuju Instagram misalnya. Oke, kita save. Terus kita refresh. Nah, ini kita coba klik. Dia bakal teralihkan ke halaman Instagram nih. Nah, kayak gitu. Ya. Dia kalian ke Instagram. Oke, kita back lagi. Nah, jadi href ini, atribut ini, gunanya untuk mengalihkan ke halaman mana yang ingin kita tuju. Gitu. Nah, cuman di sini kita menggunakan halaman eksternal. Halaman eksternal ini adalah halaman di luar halaman yang kita bikin gitu. Eksternal ya, luar. Gitu. Nah, selain atribut href ini, ada lagi atribut lainnya, yaitu atribut target. Nah, teman-teman bisa pakai multiple atribut ya. Jadi multiple atribut itu dalam satu tag atributnya bisa lebih dari satu. Jadi ini kan atribut, ini tag, ini konten. Teman-teman harus ingat itu ya. Ini adalah atribut nih, yang warna hijau. Dan ini adalah tag. Tentu bakal beda-beda ya, tiap text editor warnanya. Apalagi kalau teman-teman pakainya tema. Gitu. Intinya ini yang ada di layar teman-teman atau yang ada di komputer saya ini, yang warna hijau ini disebutnya atribut. Yang warna merah disebutnya tag. Yang warna kuning ini disebutnya value atribut. Atau value dari isi dari atribut gitu. Yang tengah-tengahnya ini adalah konten. Kayak gitu. Dia punya tutup. Nah, ada lagi nih, atribut target. Nah, kalau kita ingin pakai dua atribut gitu ya, multiple atribut. Teman-teman spasi di ininya ya. Jadi ini kan bagian dari dia nih. Itu bagian dari dia. Jadi bagian dari dia itu adalah sama dengan dan kutip awal sampai kutip akhirnya. Itu adalah bagian dari atribut dia. Jadi teman-teman spasinya itu di luar bagian dia gitu. Spasi. Harus pakai spasi ya, jaraknya itu. Jangan sampai ngehubung kayak gini, pakai spasi. Begitupun kalau teman-teman mau bikin atribut baru, pakai spasi ya. Awas jangan sampai lupa. Nah, di sini kita bikin target. Nah, value atributnya ini ada banyak ya, ada 4. Nanti bakal saya share di layar ya. Nah, kayak gini, teman-teman bisa lihat ya. Di sini saya bakal jelasin dulu yang blank ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri apa perbedaannya. Blank. Nah, kalau tadi kan kita kalau klik itu bakal merubah di halaman kita nih. Kalau kita klik itu bakal merubah di halaman kita. Nah, kalau yang blank ini, kalau kita klik itu bakal ngebuka tab baru. Gitu. Ya, kita coba lihat. Kita klik. Nah, yang ini nggak ketutup. Dia ngebuka tab baru. Beda kalau secara default. Jadi kalau secara default kita hapus nih.
Nah, kalau secara default ini dia bakal ngeubah yang dirinya itu, nge-replace gitu. Nggak ngebuka tab baru ya. Gitu. Atau kalau kita mau definisiin di sini, targetnya itu adalah self ya. Seperti di layar yang tadi saya share itu. Nah, teman-teman boleh dicobain ya perbedaannya. Karena biasanya kalau pencobaan dari diri sendiri itu bakal lebih ingat ya. Tapi nggak beda jauh sih, sebenarnya sama-sama aja. Yang lebih sering digunain juga si blank ini ya. Makanya ini yang saya praktekin, blank. Nah, bisa diklik. Nah, si ini kan ngambil dari eksternal nih, atau kita ngelinknya ke eksternal. Ini saya hapus aja targetnya. Pokoknya di sini teman-teman bisa pakai 2 atribut atau lebih. Jangan lupa dikasih spasi untuk jaraknya ya. Jadi ini bagian dia, ini bagian ini. Gimana caranya tahu bahwa itu adalah bagiannya? Nah, ini aja, kutip dari akhir atribut tersebut gitu. Oke. Nah, ini saya hapus aja. Nah, ini kan kita ke eksternal gitu ya. Misalnya di sini kita kasih heading dulu ya. Sekarang kita coba ke internal. Ini saya bakal kasih heading dulu ya. Misalnya home gitu. Ada tulisan home. Nah, ini kita ubah nih menuju profile misalnya. Oke. Kita mau bikin ke internal ngelingnya. Kalau eksternal kan ditulis aja alamat webnya gitu. Yang mau dituju. Gimana kalau ke internal? Nah, kalau ke internal itu harus ada 2 file di dalam satu folder ya. Pastiin di dalam satu folder ya. Nah, di sini terus ada file lain. Jadi kita bikin lagi file baru nih. Diklik kanan aja di foldernya. Klik kanan, new file. Atau kalau di VS Code, teman-teman bisa klik kanannya di luar ini nih. Di sidebar yang bagian kosongnya. Klik kanan, new file. Misalnya kita bikin filenya profile.html ya. Ini langsung di save aja ya. Kalau udah bikin kayak gini, Ctrl S. Terus namain profile.html. Jangan lupa .html-nya ya. Kita save. Nah, ini bakal jadi ada 2 nih. Dia ada di folder yang sama. Nah, kalau udah kayak gini, pastiin di pojok kanan bawahnya itu language-nya adalah HTML ya. Pastiin HTML. Biasanya secara default sih bakal dia ngedeteksi itu HTML. Tapi barangkali lupa gitu, atau ada yang teman-teman utak-atik jadi enggak, jadi pastiin kembali aja ya bahwa itu adalah HTML. Nah, kalau udah kayak gini, kayak biasa bikin struktur dasar seperti yang dijelasin di awal. Dan di sini bakal kita tulisin profile misalnya. Kita kasih heading nih di sininya. Profile punya tutup ya. Nah, saya pingin dari sini itu ketika diklik bakal masuk ke halaman profile ya, ada tulisan profilnya. Gimana caranya? Nah, ini harusnya kita kosongin dulu nih value-nya. Nah, kita bakal tulisin nama filenya, termasuk ekstensinya ya. Jangan cuman gini doang. Tapi tulis juga ekstensinya atau .html-nya ini, ditulis di sini. Di dalam kutip ya, harus dihimpit oleh kutip. Jangan di luarnya. Hati-hati. Nah, hati-hati juga banyak teman-teman yang kutipnya itu lupa nutup gitu. Biasanya kayak gitu sih kasusnya ya. Jadi pastiin kutipnya itu ada di akhir dari si value-nya tersebut. Ada di awal dan di akhir ya. Nah, kutipnya mau pakai kutip 2 atau kutip 1 sebenarnya bebas-bebas aja sih. Nah, jangan lupa .html. Kayak gini, kita save. Terus kita refresh ya. Kalau diklik harusnya nggak buka yang profile ya. Nah, udah nih, nggak buka yang profile. Nah, dia ini memanggil internal. Kita harus bikin file baru, manggil internal. Kayak gitu ya. Nah, di profile ini, kita bisa juga, ini kita kopas aja. Misalnya di sini pingin balik lagi ke home gitu. Menuju home. Gitu. Ini kita ganti, berarti nama yang home ini adalah belajar ya, .html. Jadi setelah dari ini diklik tuh ke profile, dari profile diklik jadi ke home. Oke. Jadi dari sini ke profile, dari profile ke home. Coba bikin kayak gini ya. Nah, terus ada lagi nih, misalnya ada kasus saya pingin bikin folder gitu. Saya pingin profilnya itu ada di dalam folder, ini saya bikin 2 kali. Nah, misalnya di sini adalah pages misalnya kayak gitu. Nah, profile ini saya pindahin nih ke dalam pages. Gimana cara aksesnya? Nah, bakal sedikit berbeda cara pengaksesannya ya. Nggak cuman kayak gini doang. Nah, kalau dia ada di level yang sama gitu,
dia sejajar misalnya. Kalau ini kan nggak sejajar ya. Kalau kita buka page nih, dia kan tidak sejajar ya, beda level ya. Kalau beda level, itu ditulis juga nama foldernya. Nah, ini kan saya masih ada di, bentar, ini kita X aja, no. Nah, ini kan kita ada di folder belajar nih. Ini pingin ngeharapin itu ke profile. Karena profile tidak di level yang sama, tidak sejajar, jadi kalau kita klik, itu bakal nggak ada. Karena memang nggak ada filenya kan, kalau kita buka di sini. Nah, jadi kita harus tulis juga di sebelah kirinya ini nama foldernya. Misalnya nama foldernya pages. Kayak gini. Kita bikin juga kayak gini. Jadi ini tuh ngeakses ininya, ngeakses juga nama filenya. Kayak gitu. Nah, kita save, kita cobain ya. Nah, berhasil kan? Nah, cuman dari sini bakal beda lagi karena profilnya ada di dalam sini. Dia juga sama, mau ngeakses belajar gitu kan. Mau ngeakses file ini. Sedangkan ini ada di luar folder dia kan. Nggak sejajar gitu. Dari dia si profile nggak sejajar, dari profile juga si belajar ini tidak sejajar. Nah, kalau dari sini kan ditulis nama foldernya nih. Kalau di sini gimana? Nah, di sini karena ada di dalam folder, jadi kita harus keluar dari folder gitu. Gimana cara keluarnya? Nah, di sininya tambahin titik 2 kali, terus slash. Nah, itu artinya keluar dari folder. Terus kita save, kita cobain ya. Ini di home. Nah, berhasil nih. Udah aman nih kalau kayak gini. Nah, terus gimana kalau misalnya folder di dalam folder? Nah, banyak kasus juga yang mungkin nggak tahu ya. Jadi sini bakal saya kasih tahu nih. Kalau ada folder di dalam folder, kalau pengen keluar, ini jangan ditambahin titiknya. Jangan jadi kayak gini nih, jadi makin banyak titiknya. Bukan kayak gitu. Nah, jadi caranya adalah titik-titik kayak gini. Ini artinya keluar 2 folder. Gitu. Jadi pakai lagi kayak gini nih. Titik-titik slash, titik-titik slash, titik-titik slash. Kayak gitu terus. Ini artinya ada keluar. Nah, kalau kayak gini berarti keluar 4 folder gitu. Kayak gitu ya. Karena ini cuma ada 1 folder, jadi kita cuma pakainya 1 doang. Kayak gini doang. Ya, kayak gitu ya. Nah, karena kita di sini udah belajar juga. Oh ya, buat teman-teman yang ngikutin ya mungkin dari video pertama. Sampai sini kita udah belajar banyak banget nih. Ada heading, ada paragraf, ada juga text formatting. Dan kita sekarang belajar hyperlink. Nah, sekarang kita bakal coba nyatuin beberapa tag itu gitu. Jadi kita sebenarnya bisa bikin tag di dalam tag gitu. Kita bisa bikin tag di dalam tag. Gimana caranya? Misalnya kayak gini. Saya mau bikin H3 gitu. Heading ya, yang ukurannya 3. Saya mau bikin Instagram saya ini loh gitu. Gini misalnya ya. Nah, saya pingin tulisan Instagram saya ini bisa diklik. Gitu. Gimana caranya? Nah, dari pengalaman saya ada beberapa orang yang nambahin href di sini. Tuh, enggak ya, href ini punyanya si hyperlink ini. Ya, jadi jangan dipakai di sini. Dia cuma bisa dipakai di sini. Jadi kita tambahin tag di sininya. Yang mau diklik kan ini nih. Berarti ini harus masuk ke dalam kontennya dia. Kontennya si href. Jadi ini harus ada A di sini nih. Ada tag di dalam tag. Di dalam tag H3 ada tag A gitu. Kayak gini. Tutupin di sini ya. Kenapa ditutupnya di sini? Karena saya pingin bagian ini aja yang bisa diklik gitu. Yang bisa diklik itu adalah yang dihimpit kan. Si konten dari A-nya itu gitu. Paham nggak maksudnya? Kalau nggak paham boleh ditulis di komentar ya. Kayak gini. Ini yang bisa diklik. Yang dihimpit oleh tag pembuka dan tag penutup. Jadi kalau teman-teman di sini bikinnya, berarti semuanya bisa diklik gitu. Karena semuanya masuk ke dalam tag A. Nah, tadi kan peraturannya adalah coba yang Instagram saya ini yang bisa diklik. Jadi kayak gini bikinnya. Nah, kita bakal pakai eksternal aja. Ini saya hapus ya. Nah, di sini kita pakai atribut ya, href https instagram.com cdc gitu. Misalnya kayak gini nih. Kita tutup. Nah, ini bisa diklik kan? Yang ininya enggak. Nah, ini maksudnya adalah tag di dalam tag. Nah, tapi hati-hati cara penutupannya gitu. Hati-hati, jangan sampai, misalnya saya pingin semua tulisannya bisa diklik gitu. Jadi kan kayak gini ya. Ini agak sedikit ini aja. Nah,
Berarti kan kalau kayak gini semuanya bisa diklik. Nah, hati-hati penutupan si tag hyperlink ini salah. Hati-hati di sini. Jangan sampai kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini salah. Kenapa salah? Ini saya bakal coba bikin ilustrasi sederhananya nih, biar teman-teman lebih paham lagi nih. Nah, ini yang tadi ini nih. Nah, kalau kayak gini penutupannya salah. Kenapa salah? Biarpun kalau dilihat di sini sih aman-aman aja ya. Cuman ini salah nanti. Kedepannya bakal muncul masalah kalau teman-teman kayak gini. Apa yang salah? Nah, kita telusuri nih. Jadi, ini bakal saya coba bikin path-nya atau jalurnya. Nah, ini kan H3 nih. H3 ini, kalau kita bikin kayak gini, penutupnya adalah ini. Nah, si hyperlink, pembukanya ini, penutupnya adalah ini nih. Nah, ini yang salah. Di sini ada tubrukan antar garis nih. Di sini ada tubrukan antar garis. Nah, ini nggak boleh nih, tubrukan antar garis ini. Jadi seharusnya yang benar itu adalah kalau si A-nya ada di sini. Kenapa? Karena jika dia dideklarasikan di awal, atau jika dia ditulis di awal, maka penutupnya harus ditulis di akhir. Jadi kalau kita bikin si ilustrasinya, kira-kira bakal kayak gini. Kalau tadi kan tabrakan tuh. Nah, kalau yang nggak tabrakannya tuh kayak gini. Nah, ini kan versi tabrakan nih. Sekarang kita coba clear versi yang nggak tabrakannya. Nah, kalau versi yang nggak tabrakan, ini kan membuka, ini penutup. Ini A, nah ini A juga. Nah, dia kan nggak ada tabrakan nih. Kalau tadi kan tabrakan tuh. Nah, kalau yang kayak gini bener, gitu. Jadi pastiin kayak gini ya. Apalagi nanti kalau tagnya ada banyak gitu. Nah, nanti juga teman-teman bakal terbiasa bisa tahu sih ini kira-kira di mana disimpan tutupnya. Biasain ngoding aja sih. Kadang bisa itu karena terbiasa ya. Jadi harus dibiasain. Kayak gitu. Nah, kalau ini terlalu panjang, biasanya di-enter di setiap tag-nya itu. Nah, ini kan tag, enter, gitu. Nah, ini juga tag penutupnya di-enter, kayak gini. Nah, ini juga nggak masalah ya. Nah, atau mau di-enter juga di A-nya juga bisa sih. Nah, di video selanjutnya kita bakal belajar yang namanya indent, oke? Kayak gini ya. Nah, kayak gini juga sama ya. Kalau kita masukin ke dalam flow-nya nih, kita gambar. Nah, misalnya ini kita gambar nih. Kalau ini berarti kan di enter ya, dikebawahin. Jadi kalau kita bikinnya di pinggir. Kalau tadi kan satu baris tuh, kalau satu baris kan di bawah di ininya. Nah, kalau kayak gini kan aman. Kalau yang salah itu, kalau si A-nya ada di bawah. Kayak gini misalnya. Kayak gini kan nggak aman ya. Anggap aja kayak gini. Oh iya, nanti kalau ada muncul pertanyaan kenapa di sini ada jaraknya, itu bakal dibahas di video selanjutnya ya. Sabar aja. Nah, ini kan tadi versi benernya nih. Sekarang kita bikin versi yang salahnya. Nah, kalau versi salahnya adalah H3 ini, dan A ini di sini. Nah, sama kayak tadi ya. Ada tubrukan di garisnya. Nah, ini nggak boleh nih, tubrukan ini. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bikin tag di dalam tag gitu ya, jangan sampai ada terjadi kasus kayak gitu, karena itu bakal error ke depannya. Mungkin kalau cuma 1 atau 2 tag sih nggak ada masalah. Cuman kalau nanti bakal banyak banget tagnya, sampai ratusan, sampai ribuan, wah itu bakal jadi masalah tuh. Oke, jadi pastiin penulisan penutupannya itu benar ya. Nah, video kali ini mungkin cukup sampai segitu. Semoga teman-teman bisa paham dari materi yang saya sampaikan. Kalau teman-teman ngerasa ada pertanyaan, boleh teman-teman ketik di kolom komentar ya. Kalau teman-teman pengen request, pengen belajar apa misalnya, nah boleh juga diketik di kolom komentar, nanti bakal saya buatkan materinya ya. Kalau teman-teman ngerasa ini berguna, teman-teman boleh share, teman-teman boleh subscribe dan juga like. Kalau kayak gitu, saya sudahi aja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.